Kembali bersama kami pemirsa, 2 tahun pandemi melanda negeri, pemerintah menyusun strategi protokol pandemi COVID-19 menjadi endemi. Transisi dari pandemi menuju endemi diantaranya memperluas vaksinasi baik dosis lengkap hingga booster. Saya telah menyampaikan ada 2 pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19. Kasus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia 2 Maret 2020. 2 tahun rakyat Indonesia hidup dalam pandemi COVID-19. Sejak saat itu kasus COVID-19 terus bertambah setiap hari. Gelombang pertama kasus COVID-19 di Indonesia terjadi Januari hingga Februari 2020. Kasus COVID-19 harian tertinggi pada 30 Januari 2020 sebanyak 14.528 kasus. Lalu gelombang kedua kasus COVID-19 di Indonesia terjadi Juni hingga Juli 2021. Puncak kasus COVID-19 harian tertinggi pada 15 Juli 2021 sebanyak 56.757 kasus. Awal tahun 2022, COVID-19 varian Omikron mewabah di Indonesia. Penambahan kasus COVID-19 mencapai puncak pada 17 Februari 2022 sebanyak 64.718 kasus COVID-19. 2 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia, 4,9 juta orang positif COVID-19 dan 148.660 kasus kematian akibat COVID-19. Lalu kapan pandemi COVID-19 berakhir? Kita berharap di tahun ini memasuki tahun ketiga kita sudah mulai hidup berdampingan. Untuk itu kita perlu dukungan semua masyarakat ya. Jadi mematuhi tentunya himbauan pemerintah, tetap protokol kesehatan itu merupakan bagian kita untuk kemudian kita jangan sampai mundur kembali di tengah perjuangan yang sedikit lagi mungkin kita akan selesaikan dengan kita masuk ke dalam kondisi endemi. Epidemiolog Griffith University Diki Budiman berharap Indonesia segera masuk ke level terkendali, ditandai dengan tidak adanya kasus selama berbulan-bulan. Dan itu arahnya ya ke arah status COVID ini sebagai penyakit yang dalam kendali kita semua. Kita merubah perilaku menjadi lebih sehat, lingkungan lebih sehat, termasuk juga dalam ini pemerintah memperkuat sistem kesehatan. Transisi dari pandemi menuju endemi, pemerintah menyiapkan peta jalan untuk normalisasi aktivitas masyarakat agar kasus COVID-19 hingga kematian berada di level terendah, di antaranya dengan memperluas vaksinasi baik dosis lengkap hingga booster. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Kementerian Kesehatan berupaya mengendalikan dan memutus mata rantai penularan COVID-19 seperti mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi hingga tren pemeriksaan juga terus dipertahankan di level 400 hingga 500 ribu per harinya. Lalu siapkah Indonesia menuju endemi? Kita akan membahas bersama Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 PBID. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Iya, sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat. Kita berbincang sedikit terkait dengan menuju Indonesia tadi bersiap untuk menganggap bahwa pandemi menjadi endemi. Tentunya ini PR yang besar. Kita tahu ada vaksinasi, vaskes, bagaimana juga prokes dan landainya kasus yang juga harus disertai dengan program-program dari pemerintah sendiri. Pertanyaan saya Prof, sudah siapkah kita untuk mengubah pandemi ini menjadi endemi Prof? Rencana sudah ada, namun apakah sudah waktunya kelihatannya belum, karena perlu beberapa syarat. Pertama, vaksinasi 2 kali kita belum 70%. Betul. Yang booster ya udah lumayan, udah 10 jutaan, namun masih kurang. Tapi yang terutama yang 2 kali vaksin ini harus 70%. Yang kedua, kalau berhadapan dengan Omikron kita memang bisa berdamai. Nah, sebagian Indonesia, Jawa, Bali sudah Omikron hampir semuanya. Kemudian di Kepri juga katanya sudah 90% lebih. Yang daerah lain belum jelas berapa persen Omikronnya. Jadi kalau masih banyak Delta ya kita tunggu dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga sudah harus dropnya
jelas anjlok gitu ya, dari atas langsung turun ke bawah. Sekarang ini dari 60 ribuan turun kan, pernah sampai 24 ribu, naik lagi 40 ribu, sekarang turun lagi, masih di atas 35 ribu. Jadi memang perlu waktu untuk yakin bahwa benar-benar melandai dengan, tapi jumlah orang yang dites PCR jangan dikurangi. Jadi saya kira sebaiknya sekitar 95 ribu lebih. Oke, harus di range 95 ribu lebih tadi untuk tracing ya Prof ya, testing juga ya? Untuk testing ya, tracingnya kalau bisa satu orang di trace 30. Oke, Prof, kalau kita tadi melihat bahwa banyak hal yang harus kita persiapkan, kompleks sekali, mulai dari vaksinasi, tadi tren angka yang memang kalau kita lihat fluktuatif ya, menurun tapi naik lagi sedikit. Di luar itu Prof, Anda sebagai Ketua Satgas COVID-19 PBID, apakah melihat kemungkinan tanda-tanda bahwa kedepannya keadaan akan sedikit membaik seperti itu? Oh jelas ya, jelas membaik ya. Kenapa ya, Prof? Kenapa? Ya karena dari kasus harian, sebenarnya kasus harian nggak boleh dipegang, yang harus dipegang itu kasus seminggu. Seminggu agregat 7 hari, jadi positivity rate-nya juga misalnya bayangin Jakarta itu tadinya waktu Januari 0,3% awal terus naik terus sampai di atas 25%, sekarang udah turun menjadi sekitar 13%. Namun rata-rata Indonesia masih agak tinggi sekitar 40%, jadi memang perlu waktu. Namun kalau melihat trennya kelihatannya ya kita bisa berharap mungkin sekitar 2 mingguan gitu kita mungkin bisa mencapai target tadi. Tetapi dengan syarat misalnya yang kejadian kemacetan kemarin di puncak nggak boleh terjadi lagi. Iya, karena kita tahu itu juga bisa kalau dibiarkan bisa jadi bahaya, Prof. Bagaimana kerumunan tidak dikontrol, dan tentunya kita belajar dari pengalaman sebelumnya ketika kerumunan tidak bisa dikontrol, pasti angka akan naik ya, Prof. ya? Iya, benar. Oke, Prof, kalau kita melihat Omikron sebagai titik balik, kita tahu kita kewalahan beberapa waktu lalu dan sekarang angkanya memang fluktuatif, tapi trennya ya alhamdulillah agak lebih baik seperti itu. Kalau kita lihat dari tren ini Prof, apakah ini bisa jadi patokan bahwa memang endemi tadi sudah di depan mata, karena kita melihat sendiri bagaimana Omikron menyerang tapi efeknya memang tidak terlalu ganas seperti itu. Banyak yang terkena tapi gejalanya ringan dan cepat sembuh, Prof. Iya benar, jadi pertama Omikron itu memang tidak seberat Delta, itu benar. Namun tetap spektrumnya besar, sebagian besar tanpa gejala ringan, namun ada juga yang berat, ada yang harus masuk rumah sakit, ada yang masuk ICU, dan ada yang meninggal. Dan akhir-akhir ini angka kematiannya agak naik ya, jadi memang harus waspada. Tidak benar bahwa Cina itu pasti salah. Kalau kita belajar dari negara-negara maju, Prof, let's say mungkin yang baru saya baca tadi pagi adalah Amerika Serikat, bagaimana mereka punya rule seperti itu, when harus menggunakan masker seperti itu, dan itu diatur oleh CDC, Central Disease for penyakit di Amerika Serikat, bahwa beberapa negara itu dikategorikan bahwa ringan, medium, dan berat, dan di area-area yang ringan rakyatnya diperbolehkan untuk melepas masker. Kalau belajar dari apa yang dilakukan atau treatment dari negara seperti Amerika Serikat, apakah Indonesia bisa mencontoh itu dengan melihat bahwa tiap-tiap daerah punya treatment yang berbeda ke depannya? Iya, berbeda-beda memang, tetapi iya kebetulan begini, sekarang hampir semua negara sekarang ini, kalau Amerika sudah boleh lepas masker kecuali Hawaii. Tapi misalnya anak saya tinggal di Yale Uni di Connecticut, itu gubernurnya bilang pokoknya boleh bebas masker. Namun kenyataannya kota kecil tempat anak saya tinggal itu boleh mengeluarkan aturan sendiri. Kita tetap pakai masker, dan kebetulan seminggu kemarin dia pergi ke Florida, ternyata di airport harus pakai masker, di pesawat tetap harus pakai masker. Jadi memang tidak berlaku umum begitu saja. Jadi kita harus sadar itu. Jadi memang kalau yang saya pelajari juga di Amerika Serikat, memang beberapa tempat memang ketika ada ukurannya ya dari CDC bahwa indoor mungkin aman, jadi boleh buka, tapi ada beberapa tempat yang memang harus tetap pakai masker, dan Indonesia mungkin bisa belajar ya Prof ya, dengan mix dan match dari masing-masing negara punya aturannya. Tapi Prof setuju tidak bahwa kedepannya ya walaupun angka tetap tadi landai Prof, masker itu harus, atau memang tadi sebenarnya kita bisa lepas buka masker ketika
nantinya angka memang turun dan tidak ada ancaman besar seperti itu, Prof? Iya, kalau seperti Amerika, bayangin Amerika yang tadinya pernah 1 juta sehari, itu sekarang jumlah kasus seminggu di bawah Indonesia. Amerika. Jadi, bukan, Inggris di bawah Indonesia. Yeah. Sorry, Inggris di bawah Indonesia. Inggris dan Belanda sekarang udah turun di bawah Indonesia. Nah, artinya, dan mereka sudah bikin aturan boleh buka masker. Kalau Inggris juga hanya England dan Irlandia Utara. Kalau Scotland masih banyak aturannya. Jadi intinya kita bisa kalau kita semuanya bersepakat dan patuh. Kemudian begitu kita nyatakan endemi, memang berikutnya aturan berikutnya adalah tidak ada lagi karantina kalau sudah vaksin 3 kali. Tidak perlu lagi tes PCR untuk perjalanan kalau juga sudah vaksin 3 kali. Dan kemudian buka masker di tempat terbuka tapi ya, bukan tempat tertutup. Baik, Prof, terakhir satu, singkat saja Prof. Kita tahu bulan depan Ramadan, terus Idul Fitri, apakah ini jadi pertaruhan kita untuk melihat bagaimana nantinya nasib Indonesia ke depan? Mungkin nasib kita tergantung juga dari beberapa hari ini. Kan liburan ini banyak banget, jadi mungkin 2 minggu lagi itu angka yang penting untuk menilai apakah kita akan melandai cepat atau sebaliknya. Sedangkan kalau bulan puasa, saya kira orang lebih banyak berdiam di rumah. Yang kita khawatirkan adalah Lebaran. Namun nanti kita belajar dari pengalaman yang seminggu terakhir ini. Kalau ternyata itu tidak meningkat, ya saya kira Lebaran antara 2 pilihan, tetap ketat, setengah ketat, atau lebih longgar. Tapi bisa pilih dari 3-tiganya kalau yang sekarang ini tidak meningkatkan jumlah. Walaupun begitu sih saya memilih sementara lebih ketat dulu untuk Lebaran, namun setelah itu saya kira waktunya untuk bisa lepas masker kalau syarat ketiga tadi terpenuhi. Baik, Prof. Kita doa bersama ya, Prof ya. Kerja bersama bagaimana nantinya angka terus melandai dan program-program yang diterapkan pemerintah bisa bersinergi. Kita semua bisa punya kontribusi untuk Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih. Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 PBID. Salam sehat. Terima kasih. Prof. Chandra, apa kabar? Ya, Prof. Kami jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.